Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat takwa, dan nikmat kita bisa hidup di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, Bapak Muhammad Imran Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, dan teman-teman yang menonton video saya hari ini. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai materi bab 1 sampai bab 6. Langsung saja, bab 1, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian, akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan berguna dan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, akuntansi manajemen mencakup pengidentifikasian, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi finansial dan non-finansial yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi perusahaan. Ruang lingkup akuntansi manajemen sangat luas dan mencakup beberapa aspek yang penting dalam mengelola organisasi. Berikut adalah aspek akuntansi manajemen. 1. Pengelolaan, 2. Pengendalian, 3. Pengambilan keputusan, 4. Evaluasi kinerja, 5. Analisis dan pelaporan, 6. Peran strategis. Bab 2. Konsep biaya dan manajemen biaya. Konsep biaya mengacu pada semua pengorbanan sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan uang untuk memperoleh barang dan jasa, baik saat ini maupun di masa depan. Biaya yang telah digunakan habis disebut beban expense yang dicatat dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan dan pendapatan. Biaya produk yang melekat pada produk seperti biaya bahan baku langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya non produk, biaya yang tidak melekat pada produk seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Biaya pengakuan, biaya dapat diukur berdasarkan nilai historis, biaya pengganti, dan setara kas. Masuk bab 3, cost, volume, and profit, dan perencanaan laba. Analisis cost, volume, profit (CVP) adalah alat manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba profit. Tujuan utama CVP meliputi 1. Membantu manajemen dalam penentuan harga, volume produksi, dan perencanaan laba. 2. Menentukan volume penjualan yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break even point yang disingkat jadi BEP. 3. Menganalisis dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual terhadap laba perubahan. 4. Menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba tertentu. Kita masuk bab 4, perencanaan laba multi product entity. Perencanaan laba adalah proses penetapan target keuntungan yang ingin dicepat perusahaan dalam periode tertentu melalui pengendalian pendapatan dan biaya. Proses ini melibatkan analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba, cost, volume, profit analysis. Dengan demikian, manajemen dapat menentukan beberapa jumlah produk yang harus dijual agar perusahaan dapat mencapai titik impas maupun target laba tertentu. Perencanaan laba jangka pendek biasanya dilakukan untuk periode 1 tahun atau kurang dengan menitikberatkan pada pencapaian target laba untuk mengelola biaya dan penjualan. Beberapa langkahnya yaitu A. Menentukan volume penjualan yang diharapkan. B. Menyusun anggaran produksi sesuai kapasitas. C. Menghitung biaya variabel dan biaya tetap. D. Menganalisis margin kontribusi. E. Menentukan target laba dengan memperhatikan break even point. Bab 5 yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah pola atau cara biaya berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas dan volume produksi. Artinya, biaya tidak selalu bersifat tetap, melainkan dapat naik turun atau berubah sesuai dengan aktivitas perusahaan. Faktor analisis biaya: 1. Volume produksi, 2. Teknologi dan efisiensi, 3. Kebijakan manajemen, 4. Kondisi ekonomi dan harga pasar, 5. Skala operasi, 6.
faktor tenaga kerja. 7. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. 8. Lingkungan bisnis global. Bab 6. Analisis pengembangan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. Keputusan jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk periode waktu yang relatif singkat, biasanya berkisar dari harian, mingguan, hingga maksimal 1 tahun. Keputusan jangka pendek marketing yaitu 1. Promo diskon atau flash sale. 2. Penetapan harga khusus musiman. 3. Kampanye digital singkat. 4. Pemasaran produk limited edition. 5. Penambahan channel distribusi. 6. Program cashback atau voucher. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.